رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah ini membaca maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuji Rasulullah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita mendapatkan berkah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan tak lupa kita doakan mudah-mudahan guru kita yaitu Al-Habib semoga selalu sehat walafiat, panjang umur dan diberikan keselamatan, kebahagiaan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi yang berhadir pada malam ini dan juga yang tidak berhadir, kita doakan juga mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan, keselamatan dan kebahagiaan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini ulun membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang keutamaan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena membaca salawat ini adalah amalan yang paling gampang, amalan yang paling enteng. Kada usah mengeluarkan duit, kada usah sampai titik keringat, bubuk muntung aja, bubuk liur aja mengucap salawat kepada Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ujar sidin, ini hadisnya masyhur aja lah, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapakah bebinian kah, lelakian kah, tuha kah, anum kah, sugih kah, miskin kah, siapa saja yang membaca salawat kepada aku sekali, apapun sigat salawatnya terserah aja, nampak apa, cuman lah bila mengucap salawat itu bujur-bujur hurufnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dal, jangan tak-tak aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuh, namanya Muhammad, huruf dal. Huruf dal itu bila mati mantul. Kalau dalam ilmu tajwid itu qalqalah namanya. Qalqalah kubroh. Bujur-bujur Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah itu jangan Muhammad lah. Jadi siapa yang mengucap salawat kepadaku sekali, ujar Rasulullah sallallahu alaihi asyran, niscaya Allah Ta'ala akan membalas kepada umatku yang mengucap salawat sekali itu. Allah Ta'ala balas, Allah Ta'ala beri dia 10 rahmat.
Luar biasa. Orang yang mendapatkan rahmat Allah itu akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, karena rahmat di akhirat itu ialah surga. Rahmat di akhirat itu adanya di dalam surga, yaitu Nabi kita Muhammad SAW itu rahmat Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, kemudian lagi artinya nih kita bermodal sekali ya ujung 10. Nah, yang berdagang adalah kayak itu. Bermodal 10.000 sekalinya ujung berapa? 100.000. Wah, luar biasa tuh sikap sugih bila berdagang kayak itu. Nah, kayak itu juga kita bila beramalan mengendak cepat sugih, banyakin baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wa man shalla alayya 'ashran sallallahu alaihi ma'atan. Barang siapa ulang ujar Nabi umatku nih mengucap salawat kepadaku 10 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 10 kali sama aja. Sallallahu alaihi mi'atan. Niscaya Allah akan membalas kepadanya 10 rahmat Allah Subhanahu 100 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibarat berdagang tuh bermodal 10.000 apa ujungannya 1.000.000. Kan 10.000 tuh kali 100 berapa? Tapi lah udah 1.000.000 lah. Iya bang, 10.000 tuh 1.000.000 lah. 10.000 aja. Ibarat orang berdagang apa? Dapatnya 1.000.000. Nah, kalau diibaratkan adalah wa man shalla alayya mi'atan kataballahu lahu baina 'ainaihi bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar. Siapa yang membaca selawat ke atasku 100 kali kalau sudah sejam paling berapa menit sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad sampai 100 kali. Makanya kita perlu isi tasbih. Firman kan buat tasbih mana? Umat Islamnya harus diisi tasbih. Gasan apa? Gasan menghitung zikir kita, gasan menghitung salawat kita. Apalagi ini ada tasbih nomor kantek atau ada nomor bila telapas ngatok ada aja tuh tulisannya nomornya. Nah, siapa yang membaca salawat 100 kali kepada ya Rasulullah, niscaya Allah tulis di antara dua matanya 2 kelepasan. Yang pertama kelepasan daripada sifat munafik, artinya dijamin Tuhan orang itu kada munafik. Mau kada munafik berarti bujur-bujur iman tolong Tuhan. Kemudian ada lagi tulisan kelepasan daripada api neraka. Nabi lapian loh lah. Ini Nabi yang menanyakan nih. Kita percaya Nabi itu kada pernah berdusta. Bila pian kita baca selawat 100 kali, bujur-bujur baca selawatnya lah. Maka ditulis Tuhan di antara 2 mata kita ini bertulisan di sini. Cuman kita kan melihat, mungkin malaikat yang melihat, atau bisa juga mungkin ada di dunia ditulis, kita di akhirat kan ada tulisannya. Tulisan ini kelepasan daripada sifat munafik, kelepasan daripada api neraka. Jadi kalau sudah bertulis ini, di sini lah bertulis sampai kita di hari kiamat sampai di akhirat malaikat melihat. Wah, malaikat begini mau kelepasan daripada sifat neraka, daripada masuk neraka nih, usah dibuat ke neraka. Kok surga saja. Nah, anu dikasih stempel kan? Nah, stempel, lain tato lain lah. Kita tidak boleh pakai betato, tidak boleh. Siapa yang betato dan yang mentato itu dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan membahayakan hendak betato-tato. Tapi mungkin pernah sudah berhari betato. Lalu ini bertobat. Nah, kalau Bapak mau bertobat ya beri Tuhan. Betatonya itu dibuangi karena namun dibuangi pacangan menyakiti ke awak terus Allah Ta'ala maha pengampun. Yang penting kita ujung-ujung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai tato lah, ini stempel bisa wah ini ditulis Tuhan. Cuman kita udah melihat, malaikat melihat.
Atau kita di akhirat kita ada tulisannya kelepasan daripada sifat munafik, kelepasan daripada neraka. Artinya pengen masuk surga kan membaca salawat kepada Nabi Muhammad 100 kali. Wa askanahu yaumal qiyamah ma'asyuhada. Orang yang membaca salawat kepada Nabi 100 kali itu akan ditempatkan, akan dikumpulkan nanti bersama orang-orang yang mati syahid di akhirat nanti. Orang-orang yang mati syahid memperjuangkan agama Allah itu dijamin surga. Walaupun kita ada mati syahid, tapi kita membaca salawat 100 kali, maka kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dijamin masuk surga. Nah, untungnya salawat nih amalan supaya kita masuk surga. Tapi sembahyang juga lah, jangan ditinggal sembahyang. Salawat sejuta sehari tapi kalau sembahyang, nah ini sembahyang itu menentu. Bila sembahyang ini beres, salawat kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa amalan kita yang lain diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lagi disebutkan dalam riwayat ujar Rasulullah, ala ukhbirukum bi abkhilil nasi. Ujar Nabi nih kepada para sahabat, hendakkah aku beri kabar kepada kalian siapakah orang yang paling bakhil di antara manusia? Bakhil itu bahasa kita pamalar, engkel. Ujar para sahabat Nabi menjawab, bala ya Rasulullah, inggih hendakai pian kabarkan siapa yang paling bakhil di antara manusia. Qala man dzukirtu indahu falam yusalli alayya fadzalika abkhalun nas. Orang yang sesungguhnya paling bakhil, paling pemalar, ujar Rasulullah, apabila namaku disebut di sisinya, dia koler membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bila disebut nama Nabi Muhammad, barananya untungnya, koler untungnya, itu bakhil. Itulah orang yang paling bakhil di antara manusia, ujar Rasulullah. Maka orang bakhil ini kan masuk surga, karena bertulisan di pintu surga itu anti haramun ala kulli bakhil, tulis di pintu surga. Engkau wahai surga haram dimasuki orang-orang yang bakhil. Nah, supaya kita kada dikatakan orang yang bakhil, bila kita mendengar orang menyambat nama Nabi kita Muhammad, kita bersalawat Allah sallallahu alaihi atau sallallahu alaihi wasallam, atau sallallahu alaihi nabi terserah, sigatnya terserah, atau hendak memanjang Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala, panjangan pulang leh salawat kamilah. Ini nara nabi lah, nara nabi nya dijual kisah aja. Uang kemalingan di kampung tuh, kemalingan. Cuman orang tahu ngarannya siapa, ngaran maling itu ya Muhammad ngarangnya ya. Wah, sallallahu alaihi ya. Nah itu loh, itu lain. Nama aja yang sama. Maksudnya Nabi Muhammad. Nah jadi ibaratnya kalau orang ngaran Muhammad, jangan gawian tuh kena maling. Bersupan sesuai dengan nama. Jadi lamun ngaran Muhammad, bagus sih akhlak seperti Nabi Muhammad SAW. Karena Muhammad itu orang yang terpuji. Artinya kan pekerjaan maling itu ada terpuji. Nah, jadi sesuaikan lawan ngaran. Ngaran bagus sih juga akhlak. Gitu. Kemudian lagi membaca aja nah, ada tapi bisa juga cara mahanya baca kitab aja nah. Nah, disebutkan dalam riwayat hadis ini luar biasa lah. Man qala, ujar Nabi, siapa yang mengucap jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahluh. Itu aja namanya sigat salawatnya nih. Jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahluh. Itu dibaca. Namanya fadilatnya as'aba sab'ina malakan alfa sabahin.
niscaya menyusahkan akan 70 malaikat mencatat pahalanya itu selama 1000 kali subuh. Namun 1000 kali subuh berarti 1000 hari. 1000 hari itu berapa bulan ya? 1000 hari. Pokoknya banyak lah. Kan malaikat itu termasuk makhluk yang kada uyuh. Kuat. Malaikat tuh nya kada makan, kada minum. Tapi nya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam riwayat ini disebutkan menyusahkannya, menguyuhkan, merepotkan malaikat 70 ikon repot saking banyaknya pahalanya dia mencatat itu sampai 1000 kali subuh. Bayangkan, yang dibaca apa? Jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahlu. Nah, apalah? Mun kada hafal ini ulun supaya dapat pahalanya. Sekali berlangsung hidup. Malaran dia dapat pahala dicatat 70 malaikat mencatat 1000 kali subuh. Artinya 1000 kali hari. Puyuh mencatat malaikatnya karena kebanyakan pahalanya. Coba. Jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahluhu. Nah itu. Nah pekerang maksudnya ya. Itulah maksudnya, artinya nih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membalas kebaikan Nabi Muhammad, membalas jasa besar Nabi Muhammad kepada kita dengan sesuatu yang layak bagi Nabi Muhammad SAW. Coba, orang-orang paling berjasa, manusia yang paling berjasa kepada kita itu Nabi kita Muhammad SAW. Berjasa dunia akhirat. Dan kita yakin karena kau membalas jasa Nabi Muhammad. Karena kau kita membalas jasa Nabi Muhammad. Walaupun kita berjalan kaki mulai kampung Jabung ini berjalan kaki ya kemana? Pulang ke Madinah berjalan kaki karena bersandal. Bila ada gunung didaki, bila ada lautan diseberangi karena pakai kapal. Bila ada hutan dilewati kayak apa ya, batis hancur batis. Sampai ke kubur Nabi Muhammad di Madinah, Bapak situ lalu mengucapkan salam. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Imba tutang mengucap salam kepada Nabi Muhammad di kubur Nabi Muhammad. Boleh kayak lagi, bolehnya berjalan pulang, hancur betis. Berjalan aja sampai ke Jabuk pulang. Artinya luar biasa pengorbanannya tuh. Datang ke kubur Nabi Muhammad jalan aja. Apakah dengan itu kita sudah membalas jasa Nabi Muhammad? Sedikit pun tidak. Saking besarnya jasa Nabi Muhammad ini. Apalagi nanti di akhirat itu Nabi Muhammad berperan besar memberikan syafaat kepada kita supaya kita masuk surga. Sirin tidak rela ada seorang umatnya masuk neraka. Sirin tidak rela. Sirin tidak tenang. Pokoknya Sirin berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya umat Sirin masuk surga berata. Nah itu Nabi Muhammad SAW. Dan kita kadang kawal membalas jasa Nabi Muhammad. Cuman kita serahkan kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahlu. Ya Allah, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan besar, jasa besar Nabi Muhammad, jasa Nabi Muhammad kepada kita dengan sesuatu yang layak bagi Nabi Muhammad. Kita itu pahalanya besar. Apalagi biar membacanya misalnya 100 kali sehari. Jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahlu. Pendek aja. Itu salawat juga namanya itu. Salawat juga. Luar biasa. Kemudian lagi disebutkan dalam kitab Salwatul Ahzan.
anna Adam alaihissalam lamma ra'al qurbat min Hawa talabat minhul mahra. Disebutkan dalam kitab Nabi Adam. Tahu Nabi Adam? Soalnya pertama kisah tahu. Jadi Nabi Adam itu pada Tuhan kita. Kita ini sebenarnya bersaudara. Datuk kita Nabi Adam. Jadi manusia yang pertama itu Nabi Adam. Nah, kalau misalnya ada hubungan anak muda nih belajar di sekolahan, manusia pertama itu manusia purba ya. Nah, jangan dipercaya itu. Manusia pertama itu Nabi Adam alaihissalam diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Jadi Nabi Adam ini sidin diciptakan menjadi manusia, lalu sidin ini dimasukkan ke dalam surga. Di dalam surga walaupun dengan penuh kenikmatan, tapi terasa hampa tanpa ada seorang kekasih. Kayak apa aja sugihnya lamun kada bisi pendamping hidup galau ya. Misalnya jadi ibaratnya tuh galau Nabi Adam nih. Nah, Tuhan paham isi hati Nabi Adam. Aja Tuhan ini perlu diciptakan nih seorang pendamping hidup alias calon istri. Lalu ditidurkanlah Nabi Adam. Waktu tidur Nabi Adam diambil tulang rusuk Nabi Adam sebelah kirinya. Dari tulang rusuk itu diciptakanlah seorang perempuan yang cantik jelita namanya Hawa. Ada Tuhan kita juga kebinian. Nah, jadi kisahnya jar bujur kadainya lah tulang rusuk lelaki yang ini nang sebelah kiri ini tak kurang sebuting jar ujar juga kada sojo mau meriksa nah. Nah, pas bangun Nabi Adam terkejut. Muasnya makhluk ini. Karena Nabi Adam ini ada jauh bisi hasrat nafsu, lalu hendak menjampai. Nah, jadi Tuhan jangan dulu. Nah, waktu itu si Siti Hawa ini menuntut mahar. Kan mau lo mau ada nikah, mau ada maharnya. Ya kalau kelebihan melihat kebinian bungas jangan langsung ditangkap. Datangi abahnya berdatang. Berapa maharnya? Oh, misalnya nah, Baqala ujar Nabi Adam, ya Rabbi maza uqtiha. Wahai Tuhanku, apa nak memberi mahar kepada Hawa nih untuk menjujurinya? Qala ujar Allah Ta'ala, ya Adam salli ala safiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 20 marratan. Maharnya kamu cukup membaca salawat kepada kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 20 kali dalam riwayat kitab ini. Ada dalam riwayat yang lain adalah 10 kali ya. Nah, lalu Nabi Adam membaca salawat. Tahu kayak apakah cara sirin membaca salawat atau sifatnya, caranya? Kita kan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Allah 20 kali. Nah, pas sudah membaca salat 20 kali, halal sudah. Boleh sudah. Siti Hawa dan Nabi Adam bahagia sudah. Nah, kayak itu. Jadi dengan berkat salawat kepada Nabi Muhammad, artinya dengan berkat Nabi Muhammad, maka berkumpullah Nabi Adam dengan Siti Hawa. Lalu hamil Siti Hawa, melahirkan anak, melahirkan sampai kita nih ada di dunia nih, berkat Nabi Muhammad bertahan, berkat salawat kepada Nabi Muhammad bertahan. Itu. Wa qala Ka'ab al-Ahbar, berkata Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini ujar ada mengatakan seorang pendeta Yahudi cuma masuk Islam. Maka dia tahu tentang cerita-cerita tentang kisah-kisah Bani Israel. Berkata Ka'ab al-Ahbar,
Allah azza wa jalla ila Musa alaihi salam bi ba'di ma uha ilaihi. Allah Ta'ala pernah berwahyu kepada Nabi Musa pada sebagian wahyu yang ia berwahyu kepada Nabi Musa. Ya Musa, atuhibbu an la yanalaka min 'arsyin yawmal qiyamah? Qala ilahi na'am. Qala fa'aksiris salah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi Musa, inginkah engkau supaya tidak merasa kehausan di hari kiamat, maksudnya di padang mahsyar? Inggih hapunai ulun. Siapa kan hakun? Karena di padang mahsyar itu luar biasa panas. Matahari sekilan di sana, di bumuran kita nih, matahari. Maka situ orang bertelanjang, ada bersandar, berkeringat sampai macam-macam lagi. Kalau ada yang tenggelam dalam lautan keringatnya, saking panasnya. Nah, supaya ikan pada kepanasan di padang mahsyar, maka banyakilah membaca selawat kepada kekasihku Nabi Muhammad SAW. Padahal waktu itu Nabi Muhammad belum lagi lahir. Di zaman Nabi Musa, Nabi Muhammad belum lahir. Cuma Allah Ta'ala sudah mengisahkan kepada Nabi Musa tentang kehebatan Nabi Muhammad, tentang kehebatan umat Nabi Muhammad, sampai-sampai Nabi Musa mengingini, ya Allah, jadikanlah ulun menjadi umat Nabi Muhammad. Orang Nabi Musa nggak jadi umat Nabi Muhammad, kita ada minta-minta jadi umat Nabi Muhammad, keluar dari perut itu langsung jadi umat Nabi Muhammad. Kita ujar Allah Ta'ala, wahai Nabi Musa, syukuri saja, aku pilih sudah engkau jadi Rasul. Kada jadi umat Nabi Muhammad, kita jadi umat Nabi Muhammad untuk benar. Waruya, dan dikisahkan pulang, diriwayatkan, anna musrifan min bani Israel lamma mata ramau bihi. Ada di zaman Bani Israel, tadi zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa, ada seseorang laki-laki yang limpat batas dalam berbuat maksiat. Pokoknya bermacam-macam maksiat digawinya, baik membunuh, memperkosa, maling, merampok, begal, mencuri, mabuk-mabukan, berjudi, main perempuan dan sebagainya. Digawinya meninggal dunia orangnya, mati orangnya nih. Lalu orang kampung ini saking sariknya, maka mayatnya itu langsung ditimbai ke tempat sampah. Mungkin kita janganlah, mungkin kita tuh ada orang Islam walaupun ahli maksiat, jangan kita timbai ke tempat sampah. Berdosa kita sama Tuhan. Nah, kita harus melaksanakan salat fardu kifayah. Kalau misalnya kita mendengar ada aja misalnya ahli maksiat di kampung itu, tapi orang Islam, kalau meninggal dunia, oleh seorang yang menyembahkan apa? Ini. Nah, jadi boleh gitu. Bahkan orang yang ahli maksiat banyak dosanya itu berhimat benar kita mendoakan supaya ia diampuni Tuhan dosanya. Nah, tapi ini orang kampungnya kisahnya ditimbainya ke tempat sampah, mungkin melimpat batas maksiatnya. Fa'auhallahu ila Musa alaihissalam, Allah Ta'ala pun mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi Musa, wahai Allah, itulah di kampung itulah ada hambaku, ditimbai ke tempat sampah mayatnya, tidak dilaksanakan fardu kifayah. Bapak orang kasih itu, datangi, cari mayat itu, sampai ke situ. Nabi Musa mencari, dapat mayatnya di tempat sampah. Bapak apa nih? Apalagi angasilhu mandi ya. Walaupun sorangan aja Nabi Musa ya, kada dilakukan gitu, berusaha sama mandi mayatnya. Wasalli alaihi, salatkan walaupun sorangan, kapankan, salatkan, kuburkan. Fa inni qad ghafartu lahu, karena aku sudah mengampuni dosa-dosanya pada taat. Ini kada ada nang tahunya kecuali Allah Ta'ala ya, nang dosanya diampuni. Nah, jadi kita ada melihat misalnya ada orang ahli maksiat meninggal dunia tapi orangnya orang Islam, jangan kita nih langsung mencapinya nih ahli neraka. Kalau bina ada amalannya kah,
yang menyebabkan dosanya diampuni Tuhan kita kada tahu. Maka oleh karena itu kita baik sangka terus kepada orang Islam nih, baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Lalu bingunglah Nabi Musa alaihissalam, harapnya nih orang ini diampuni Tuhan dosanya. Lalu Nabi Musa ini bertakun lawan Tuhan. Qala ya Rabb, wahai Tuhanku, wa bima zalika, dengan sebab apa pian mengampuni dosa-dosanya? Dia terkena ahli maksiat. Lalu Allah Ta'ala mengisahkan. Qala ujar Allah Ta'ala, innahu fatahat Taurata yauman. Di suatu hari waktu dia hidup, dia pernah membuka kitab Taurat. Oh, di zaman Nabi Musa. Nabi Musa Nabi Musa ya akan mengurus jenazahnya. Ia pernah membuka kitab Taurat. Fawajada fiha isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sekalinya di dalam kitab Taurat itu dia memperdapati ada tertulis nama kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Ta'ala memberikan ilham kepadanya, menggerakkan hatinya untuk membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Wasalla alaihi, maka dia mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad. Tahu kayak apa caranya? Membaca salawatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin di dalam kitab Taurat itu dikisahkan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Nabi akhir zaman nanti akan dilahirkan begini. Nah, lalu dia membaca salawat. Faghfira lahu bidzalika, dengan sebabnya sekali membaca salawat kepada kekasihku Nabi Muhammad, wahai Nabi Musa, maka dosa-dosanya aku ampuni. Subhanallah, luar biasa. Cobalah bayangkan, ini umat Nabi Musa, bukan umat Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad waktu itu belum lahir, cuma dia tahu cerita tentang Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat. Maka dia membaca salawat sekali kepada Nabi Muhammad, maka dia dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Musa dapat syafaat Nabi Muhammad. Seharusnya kan dapat syafaat Nabi Musa, ini syafaat Nabi Muhammad dapat. Bagaimana dengan kita? Kita ini bukan umat Nabi Musa, bukan umat Nabi Isa, umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita ini lebih diperhatikan Rasulullah, lebih dibanggakan Rasulullah. Perhatian Rasulullah itu lebih kepada umatnya itu dibandingkan umat yang lain. Sedangkan umat yang lainnya itu dapat syafaat Nabi Muhammad, apalagi kita. Maka cintailah Nabi Muhammad SAW. Idolakanlah Nabi Muhammad. Berselawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita tidak akan rugi dunia wal akhirah. Nah, luar biasa. Ya, dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Kemudian lagi disebutkan dalam kitab Syaraful Mustafa, nah kitabnya Syaraf Mustafa, bahwasanya anna Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Siti Aisyah, siapa? Siti Aisyah istri Rasulullah SAW. Ada lagunya kalau Aisyah, gak ada hafal juga mulai. Nah, ada hafal juga. Siti Aisyah nih, istri Rasulullah, waktu dinikahi masih perawan. Makanya kan Abah Sidin itu Abu Bakar, Siti Aisyah binti Abu Bakar. Abu Bakar itu siapa? Ada 6 tahun ya tak? Kalau guru tahu ya Allah naran kuitan nang sabujungnya Abu Bakar itu gelar. Abu itu abahnya, Bakar itu bikir. Abahnya perawan, abahnya nang bujang. Siti Aisyah bujang. Abi Kuhafah kalau tidak salah. Nama Sayyidina Abu Bakar. Nah, jadi Siti Aisyah ini Sidin lah kanat tuhitu syai'an fi waqti sahuri. Sidin sedang menjahit sesuatu, maksudnya itu pakaian di waktu sahur. Nah, jadi ini kerugian ibu-ibu ya, kalau bila ada cawat laki bina atas jahit, nah baju laki bina bolong ditambalik, itu tahu lah.
seorang istri dan menjahitkan pakaian suaminya sebilang jarum, tusukan jarum itu sebilang itu derajat perempuan itu ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siti Aisyah menjahit pakaian di waktu sahur. Fadhallatil ibrahu, maka tekipai jarumnya tekipai hilang. Maksudnya masih ada di rumah cuma nggak ada dapat. Wa tafi as-siraju, padam pulang lampu padam, maka malam pulang harinya. Hendak menjahit, memasukkan benang ke jarum tunyalik. Kemudian pada waktu itu padakhala alaihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, masuklah ke rumah Siti Aisyah itu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'adha al-baita bidaw'ihi sallallahu alaihi wasallam, maka terang benderanglah bercahaya rumah Siti Aisyah dengan cahaya yang ada di jasad Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu nur, cahaya, sehingga teranglah ruangan itu. Fawajadatil ibra'a, maka Siti Aisyah pun kawah mendapatkan jarum yang hilang tadi. Kawah mendapatkan jarum yang hilang tadi. Berkat terang. Kemudian faqalat, berkata Siti Aisyah, ma adwa'a wajhuka ya Rasulullah, alangkah bercahayanya wajah pian wahai Rasulullah. Ujar Rasulullah pulang bersabda, wailun liman la yarani, terang kalau wajahku sampai terang kayak ini, nah celakalah bagi orang yang tidak bisa melihat aku. Rasulullah terang, harusnya kalau terang-terang kita mau melihat Rasulullah. Celaka aja Rasulullah orang yang kadang melihat aku. Mungkin di akhirat kita lah, di dunia ini kita kadang awal. Qalat, ujar Siti Aisyah, wa man la yaraka, siapa orang yang kadang kau melihat wajah pian wahai Rasulullah. Lalu ujar Rasulullah, al-bakhilu, orang yang bakhil kadang kau melihat, orang yang pemalas kadang kau melihat wajahku. Qalat, ujar Siti Aisyah, wa manil bakhilu, siapa orang yang pemalas? Qala, ujar Rasulullah, alladzi la yusalli alayya idza sami'a bi ismi, yaitu orang yang koler mengucap salawat kepadaku apabila dia mendengar disebut namaku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi bila koler mengucap salawat kepada Nabi Muhammad ketika disebut nama Nabi Muhammad, itu orang yang bakhil. Orang yang bakhil itu karena aku melihat wajahku nanti. Celaka orang yang kalau melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian lagi disebutkan dalam sebuah riwayat, ini lain pulang kisahnya lah, jauh-jauh aja lah. Ini mendadak dari kisahnya di WA tadi mendadak, jadi kan ada persiapan. Disebutkan dalam riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, man ruzika khamsan lam yuhram khamsan, siapa yang diberi 5 perkara niscaya tidak dihalangi daripada 5 perkara. Artinya bila mengerjakan yang 5 ini artinya pasti dapat balasan yang 5 yuan. Pasti. Semuanya, man ruzika syukru lam yuhramiz ziyadatu, siapa saya yang diberi anugerah kawa bersyukur kepada Allah. Jadi bila kita tahu bersyukur itu rezeki. Jadi rezeki itu ada cuma duit lah. Rezeki itu macam-macam, ada rezeki zahir, ada rezeki batin. Kita nih kalau menuntut ilmu nih rezeki, kalau sembahyang rezeki, kalau salawat rezeki, kalau mengingat Allah rezeki. Adanya nang duit aja bang rezeki lah. Siapa yang diberi rezeki kawa bersyukur.
Contoh misalnya kita dapat nikmat, ada di hadapan kita sepiring nasi dan kita sudah hendak makan, itu nikmat dari Allah. Caranya bersyukur kayak apa? Yang pertama dulu, jangan kada ingat itu nasi di hadapan kita itu Tuhan yang memberi. Ingatakan itu, ingatakan bahwa pertama kali kita hendak makan melihat rezeki ini Tuhan yang memberi. Jangan kada ingat lawan Tuhan. Makanya kita hendak makan tuh Bismillah supaya ingat lawan Tuhan. Berdoa, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, barik lana, berilah berkah bagi kami bima razaqtana pada rezeki yang Kau beri kepada kami. Ini beri berkah sampai nasi ini ya Allah. Wa qina azabannar, selamatkan kami, lepaskan kami daripada api neraka. Bagus ya itu doanya. Nah, ingatakan itu nikmat dari Allah. Kalau kita makan dengan menyebut nama Allah, kemudian ibadah untuk makan pulang, alhamdulillah pulang. Kemudian alhamdulillah kanyang perut kita nih, maka kita bawa ibadah, Nah itu cara mensyukuri nikmat Tuhan. Jadi bila orang kau bersyukur, mensyukuri nikmat Tuhan, dan juga merasa puas dengan pemberian Tuhan itu, lam yuhramiz ziyadah, dia tidak akan ditegah, dia akan diberikan az-ziyadah itu ditambah-tambah nikmat. Bila kita hendak ditambah-tambah nikmat yang ada itu disyukuri. Tapi jangan mikir saya inilah supaya bertambah bini jangan. Nah saya konkret syukuri loh bilang jadi bisi bini 4. Itu lain itu. Kalau misalnya la in syakartum la azidannakum, jika kamu bersyukur, mensyukurin ada, saya aku tambah-tambah. Tapi jangan bikin itulah. Ya, pulang ke saya, mensyukurin ada ya lalu tambah, pulang saya kom. Nah, itu. Jadi dalilnya apa? La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kamu bersyukur kepada aku, ya Allah Ta'ala, aku tambahi nikmat. Itu pastilah. Bila kita bersyukur pasti ditambahi nikmat. Sama juga nih kita bila mensyukuri nikmat ilmu, kayak apa cara mensyukuri nikmat ilmu? Diamalkan, maka kita akan dapat ilmu yang lain. Sebagaimana Nabi kita bersabda, man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang ia dapat, niscaya Allah akan memberikan kepadanya ilmu yang ia belum ketahui, yaitu ilmu laduni. Jadi bila hendak ilmu ini bertambah, itu syukuri ilmu yang ada, amalkan. Bila dapat amalkan. Contohnya tadi membaca salawat berapa tadi? 100 kali. Amalkan kita, hendak kuring kita baca salawat 100 kali. Itu contoh syukuri nikmat ilmu. Maka ditambah-tambah Tuhan kita. Kenapa ditambah-tambah Tuhan? Ya, pahalapangnya tadi tambah Tuhan kalau nah, kayak apa caranya Tuhan menambahi? Nah, jadi bila orang tuh bersyukur pasti ditambah Tuhan. Nah, kemudian lagi waman ruzikar sabru lam yuhramiz thawab. Siapa yang diberi anugerah kawa bersabar, niscaya dia tidak dihalang daripada dapat pahala, pastinya dapat pahala. Jadi kita dalam kehidupan di dunia ini wajib bersabar. Bersabar ketika mengerjakan perintah Allah, bersabar ketika menjauhi larangan Allah, bersabar ketika dapat musibah. Jadi sabar itu ada 3. Sabar ketika menjalankan perintah Allah. Biar kada sabar, biar kada dapat datang ke sini. Amun kada sabar, biar bulik kan nah sakit pinggang aja. Amun kada sabar nih bisa bulik sok, pada tahan aku duduk laos sakit pinggang. Kok kada sabar? Amun kada sabar, kada bangun subuh sembahyang subuh, perlu kesabaran lah. Nah, itu sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Amun kada sabar, biarlah diboy kawan. Kita ya kasih Tuhan ya mau menjebelai misalnya, mau orang jebelai misalnya. Tadi situ mas benar ya acilnya ya, seksi pulang.
Mun kada sabar pian ayo haja rembatan masih tujuanna. Mun sabar ya kada akan aku ya. Dosa nah sabar teh. Sabar menahani hawa nafsu. Kawan membawai menyambung sabar. Maksud sabar tuh sabar mentok menolak. Enggak sabar ya ampun. Terus perlu kesabaran dah. Sabar dalam menghadapi musibah. Contohnya apa? Boleh buka pengajian, boleh daripada pengajian hilang sandal. Sabar. Sabar itu ya apa? Kada memamai. Kada abun, ini peja. Ini peja. Hati tenang, untung kada abun itu sabar. Membantu pulang boleh pakai kendaraan pulang ada sadar, soalnya takut dalam gua pulang. Sabar. Maka rantainya paket pulang. Ini hati tenang, hati kada sarik lawan Tuhan. Amun kada sabar ya kira tuh menendang kendaraan seorang ditendangnya. Betis kena berdarah, apa kendaraannya rusak kan kada ada manfaatnya tuh. Nah, sabar ya Allah. Batu balik ke rumah pulang, bini pulang bawa mamai, sabar pulang. Bila sabar pasti diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya saja disempurnakan orang yang sabar itu pahalanya kada kau dihitung. Saking banyaknya pahalanya kada kau dihitung, bighairi hisab tuh kada dihisab, kada dihitung. Saking banyaknya pahala sabar. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, waman ruzikat taubah lam yuhramil qabul. Siapa yang diberi anugerah, diberi rezeki kau bertaubat. Maksudnya Tuhan Jehovah membutuhi seorang kau bertaubat. Niscaya tidak dihalangi daripada diterima taubat, pasti diterima taubat. Bila kita bertaubat, ujur-ujur Tuhan pasti menerima taubat kita. Walaupun dosa kita ini sedunia ini, tapi lamun kita mau bertobat, maka Tuhan pasti menerima taubat kita. Saking sayangnya Tuhan lawan kita. Walaupun kita 1000 kali berbuat kesalahan kepada Tuhan, kita minta ampun lawan Tuhan, Tuhan mengampuni terus. Adakah manusia yang kayak itu? Maksudnya adakah orang kayak itu? Tuhan kan manusia lah. Tuhan Allah Ta'ala ada manusia. Maksudnya manusianya ada kan kayak itu. Coba misalnya kita nih kawan akrab dengan kawan. Lalu kita berbuat kesalahan kepada kawan kita. Mungkin sekali itu mungkin memaafkan aja. 2 kali misalnya kita berbuat kesalahan kepadanya. Mungkin dia memaafkan aja. 3 kali kita berbuat kesalahannya. Kau lah yang memaafkan. Bisa kada memaafkan harganya. Bisa memutuskan persahabatan dia lawan kita. Sarik benar ya. Kita harus lagi kawannya. Apa ikam jalan lawan aku kayak itu ya. Itu hanya 3 kali. Kita lawan Tuhan berapa kali sudah berbuat kesalahan? Adakah Tuhan mengatakan ikam bukan hambaku, ikam kada usah lagi datang kepada aku? Ada. Tuhan setiap malam berseru hal min mustaghfirin. Adakah orang yang meminta ampun malam ini? Tawan Tuhannya. Hal min sailin, adakah orang yang meminta kepada aku malam ini? Beri. Hal min taibin, adakah orang yang mau bertobat? Aku terima taubat setiap malam Tuhan itu berseru. Baikannya Tuhan. Maka Tuhan itulah orang yang paling kita cintai. Yang sebujurnya kekasih kita. Perhatian lawan kita, baikan lawan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Manusia kita berbuat kesalahan sampai 3 kali sampai 4 kali bisa ada tentunya memaafkan, bisa bencinya kepada kita, menutupinya pintu maaf kepada kita. Tapi Allah taala kadang menutup. Allah taala berfirman wa huwal ladzi yaqbalu taubata 'an ibadihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat daripada hambanya. Kemudian yang keempat, waman ruzikal istighfar lam yuhramil maghfirah. Siapa yang dianugerahkan oleh Allah kawa beristighfar,
Kawa meminta ampun kepada Allah, niscaya dia tidak dihalangi daripada dapat ampunan. Artinya orang yang meminta ampun kepada Allah, astagfirullah, 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 minimalnya 70 kali sehari istighfar. Lebih bagus lagi, Nabi kita itu kada kurang daripada 70 kali sehari sidin beristighfar, padahal sidin kada debisi dosa. Nah, kita beristighfar kepada Allah itu pasti diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Liqaulihi ta'ala, karena Allah taala berfirman, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian Allah, sesungguhnya Allah Maha bersangatan pengampun. Ghaffara, bersangatan pengampun. Kemudian yang terakhir, wa man ruziqad du'a lam yuhramil ijabah. Liqaulihi ta'ala ud'uni astajib lakum. Siapa yang diberi anugerah, diberi rezeki, kawannya berdoa. Nah, kita ini perlu berdoa. Karena doa itu mukhul ibadah, doa itu adalah otaknya ibadah. Siapa yang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dan cukup syaratnya, niscaya tidak dihalangi daripada kabul. Artinya pasti kabul. Karena Allah Ta'ala berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan kepada kalian. Cuman waktunya itu kita kada tahu kapan-kapan. Karena mesti segera. Nah, kita berdoa kepada Allah. Maka bila kita berdoa kepada Allah Ta'ala ini lah, ada kalanya dikabulkan di dunia. Contohnya misalnya, ya Allah ulun minta sugih, bisa sugih, kabul. Ada kalanya disimpankan di akhirat. Ya Allah ulun minta sugih, kada sugih-sugih sekalinya di dunia, sekalinya sugihnya di akhirat kena nyugihnya. Maka di akhirat itu paling perlu, di dunia tapi perlu benar. Nah, ada kalanya diganti Tuhan dengan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, Allah minta sugih, kan sugih juga, tapi dosa diampuni. Untuk kalau dah, kada ugi kalau dah. Nah, kemudian ada riwayat lagi mengatakan kan 5 tadi, siapa yang diberi anugerah kamu mengerjakan yang 5, maka dia tidak tegas daripada yang 5. Yang pertama tadi, kau bersyukur, kau bersabar, kau bertobat, kau beristighfar. Nah, ada lagi tambahan daripada ulama nomor 6. Man ruzikal infaqu lam yuhramil khalqu. Siapa yang diberi anugerah kau berinfak untuk kebaikan. Siapa diberi anugerah kau bersedekah untuk kebaikan, niscaya tidak dihalangi daripada diganti Tuhan. Diganti Tuhan. Jadi karena Allah Ta'ala berjanji, wa ma anfaqatum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Siapa apa-apa yang engkau nafkahkan daripada sesuatu harta untuk kebaikan, fa huwa yukhlifuh, maka niscaya Allah akan mengganti. Ujar guru Bakhit, pernah guru Bakhit di Barabaya itu sidin dalam pengajian sidin. Jadi sidin mengganti Tuhan itu lain lagi memberi pahala. Memberi pahala itu lain. Kita khusus di akhirat ini mengganti di dunia. Siapa yang katanya bersedekah, apalagi kepada fakir miskin, apakah lagi kepada orang-orang menuntut ilmu agama, maka Tuhan akan mengganti hartanya itu di dunia. Mun di akhirat pasti kita dapat pahala. Dia diganti di dunia. Jadi menggantinya pun kadang mesti juga dengan harta. Kalau misalnya nak mentis Tuhan ya. Nah, janganlah, jangan ditis-tis Tuhan. Maksudnya hendak mencoba bersedekah misalnya kepada fakir miskin. Nah, bersedekah misalnya kepada miskin. Tunggu seminggu, bersedekah misalnya 10.000. Kan biarlah kita bersedekah, kalau dibalas Tuhan 1 dibalas 10 kelak 10.000. Adakah Tuhan ini memberi 100-nya dapat? Ditunggu-tunggu kada
Bisa diganti Tuhan, bisa. Ada yang langsung diganti Tuhan seminggu dapat 100.000. Nah itu buktinya. Ada yang kada diganti Tuhan yang berupa 100.000, kita baik sangka jauh Tuhan. Sakalinya diganti Tuhan dengan apa? Anak kita, apa asianon kita, atau bini kita, atau anak kita, atau apa? Pohon lumbuk kita subur, misalnya tak? Atau behira pin lancar, bakami lancar, teman kalau tuh menurun karena kau kami kayak kau operasi 10 juta, ada kau kantor operasi 20 juta, kan? Kita kan ada nyaman lah, bakami nyaman, behira nyaman, bakatut nyaman, bisa Tuhan menggantikan di situ. Bapak karena kau behira kalau kantor yang 20 juta bisa operasi, dibedah, misalnya, udah lupa di sini nah. Berselang dengan kami nyaman lah. Nah, jadi bila kita bersedekah itu Tuhan menjanji. Tuhan menjanji. Jadi kita harus yakin dengan janji Allah Taala. Bila kita kada yakin dengan janji Allah Taala, ya yuk. Kita tuh iman kita tuh bermasalah. Nah, jadi jangan takutan bersedekah. Yang penting dulu kita sedekah ini wajib siapa anak bini. Nah kalau bisa tanggungan itu nang lebih utama dulu. Bila ada nama binya hanya kepada orang lain, pada tetangga kan, terutama fakir miskin, itu pasti Tuhan mengganti di dunia. Menggantinya kada mesti duit, bisa jual duit lah, bisa jual dengan orang lain deh. Pada tangkapin lancar gini diterima orang, berkata bersedekah deh, pas pada tangkap diterima, maka murah orang jujurannya. Kenapa kalah? Tuhan mengganti lah. Pokoknya kita baik sangka lawan Tuhan. Nah mungkin itu saja yang harus saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita kaum amalkan lah. Penting kita dari kaum baca salawat barang 100 kali sehari barang baca salawat. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, dalam berkat Allah Subhanahu wa taala, dalam rahmat Allah Subhanahu, dalam keampunan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita seberataan nanti dapat syafaat Rasulullah di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk mengambil berkat dan minta doa kepada guru ikrar untuk memimpin mana guru ikrar amin. استجب دعاءنا يا الله يا طيب السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وأهل بيتنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعل يا الله أولادنا وتلاميذنا وأهل بيتنا من أهل الشر وأهل الضير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. ومنكم تقبل.